Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menyampaikan briefing mengenai satu insiden keamanan cyber dengan tingkat keparahan kritikal, yaitu kelemahan broken access control yang ditemukan pada aplikasi web milik sebuah instansi pendidikan. Laporan ini disusun mengacu pada dua standar utama, yaitu NIS SP 861 Revision 2 untuk proses penanganan insiden dan OWASP Top 10 A01 tahun 2021 untuk klasifikasi kerentanannya. Jadi perkenalkan, saya Riko Nugroho, dan briefing ini adalah bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Oke, ada 5 hal yang akan kita bahas hari ini. Pertama, ringkasan singkat insidennya. Kedua, dampak bisnis dan mengapa ini dikategorikan kritikal. Ketiga, apa saja yang sudah saya lakukan untuk merespon, dan keempat, akar penyebab masalah ini. Dan terakhir, rekomendasi konkret yang perlu manajemen putuskan. Oke, lanjut ke eksekutif summary. Secara singkat, begini situasinya. Selama kegiatan Vulnerability Disclosure Program, jadi ditemukan sekitar 13 temuan keamanan pada 2 aplikasi web. Namun untuk laporan dan briefing ini, saya fokuskan pada satu insiden utama yang paling berisiko, itu kelemahan pada fitur unggah dokumen. Jadi masalahnya itu adalah sistem tidak memvalidasi kepemilikan sumber daya di sisi server. Artinya pengguna yang sudah login bisa memanipulasi parameter permintaan dan dokumen bisa memanipulasi parameter dan dokumen bisa terkirim ke akun pengguna lain seperti itu tanpa izin sah dari pemilik akun tersebut. Dan untuk kabar baiknya ini ditemukan melalui jalur yang bertanggung jawab, yaitu Vulnerability Disclosure Program, sebelum sempat dimanfaatkan pihak luar. Tapi itu tidak mengurangi tingkat keseriusannya. Dan saya akan menjelaskan kenapa di slide berikutnya. Oke, sini lanjut ke kronologi singkat. Oke, di kronologi ada 4 tahap ya. Tahap pertama, pengujian dilakukan dengan metode black box testing. Artinya, penguji tidak punya akses ke source code, murni menguji dari sisi luar seperti penyerangan sungguhan. Lalu tahap kedua, ditemukan bahwa fitur unggah dokumen tidak melakukan validasi otorisasi di sisi server. Lalu yang ketiga, eksploitasi terkonfirmasi ya. Jadi temuan ini dikonfirmasi valid dengan memanipulasi parameter user ID atau objek ID, dan dokumen benar-benar bisa terkirim ke akun lain. Lalu ke tahap keempat, yaitu sesuai prinsip responsible disclosure, temuannya segera dilaporkan resmi ke penyelenggara sistem, bukan dipublikasikan atau disalahgunakan. Oke, sekarang mari kita lihat dampaknya dari 3 aspek keamanan informasi: confidentiality, integrity, dan availability. Pada confidentiality, dampaknya tinggi. Dokumen dan data milik pengguna lain berisiko diakses tanpa izin. Lalu pada integrity, dampaknya juga tinggi, karena pihak yang tidak berwenang bisa mengunggah atau mengubah dokumen di akun orang lain, sehingga keaslian data tidak bisa lagi dijamin. Lalu pada availability, dampaknya relatif terbatas ya. Layanan tidak langsung berhenti dan berpotensi ada penonaktifan fitur sementara. Jadi kesimpulannya, kerahasiaan dan integritas data adalah 2 area yang paling perlu mendapat perhatian manajemen. Oke, selanjutnya ke dampak bisnis dan tingkat keparahan. Oke, jadi kalau ini kita terjemahkan ke bahasa bisnis, ada 4 area dampaknya. Secara operasional, kami mungkin perlu menonaktifkan sementara fitur yang terdampak selama perbaikan berlangsung. Dan secara finansial, ada biaya investigasi, patch, audit, dan pengujian ulang.
Lalu secara reputasi, ini adalah layanan sektor pendidikan yang mengelola data banyak pengguna. Jadi kepercayaan publik itu menjadi taruhannya. Dan secara hukum, insiden ini berpotensi menyentuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 22 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oke, jadi karena kombinasi keempat dampak ini, saya mengklasifikasikan insiden ini pada tingkat kritikal. Oke, dan perlu saya tekankan, penilaian kritikal ini didasarkan pada potensi dan dampak jika kerentanan dieksploitasi, dan bukan semata-mata karena kondisi saat ditemukan. Selanjutnya ke kerangka NIS. Untuk menangani insiden ini, saya menggunakan kerangka NIS SP 861 Revision 2 yang membagi proses penanganan ke dalam 6 tahap: preparation, identification, containment, eradication, recovery, dan lesson learned. Sebelum insiden ini terjadi, organisasi sudah memiliki mekanisme autentikasi dan pencadangan data. Tetapi kontrol, otorasi, dan monitoring otomatis belum optimal. Ini bagian dari evaluasi tahap preparation. Pada tahap identification, insiden ini temukan bukan lewat sistem deteksi otomatis, melainkan lewat pengujian manual dalam program VDP. Dan fokus utamanya di tahap containment ya. Jadi bagaimana kami membatasi dampak dan dalam hitungan jam pertama. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat ke timeline 72 jam pertama. Oke, ini adalah timeline respon saya selama 72 jam pertama sejak laporan diterima. Jam ke-0, laporan diterima dan langsung dicatat oleh insiden resmi. Lalu jam ke-1, tim melakukan validasi dan reproduksi temuan. Lalu ke jam ketiga, saya mulai mengumpulkan dan menganalisis log untuk memastikan seberapa luas dampaknya itu. Lalu ke jam ke-6, ini momen kritis ya. Jadi fitur unggah dokumen yang bermasalah, kami nonaktifkan sementara untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut. Lalu ke jam ke-18, pada tim developer tuh sudah menerapkan security patch. Lalu ke jam 24 dilakukannya kode review dan pengujian keamanan ulang untuk memastikan kelemahan benar-benar tertutup. Lalu ke hari kedua, fitur diaktifkan kembali ini setelah validasi integritas data. Dan pada hari ketiganya, kami melakukan monitoring lanjutan serta rapat evaluasi lesson learned. Jadi dari laporan diterima sampai layanan pulih sepenuhnya, prosesnya tuh terstruktur ya, dan terdokumentasi penuh. Tidak ada langkah yang dilewati. Selanjutnya ke containment dan eradication. Oke. Jadi secara lebih rinci ya, langkah containment itu saya bagi dua ya. Jangka pendek untuk menonaktifkan fitur terdampak, membatasi akses ke endpoint bermasalah, memantau akun mencurigakan, dan mengumpulkan log untuk investigasi. Untuk jangka panjangnya itu memperbaiki server-side auto-reason di seluruh endpoint, menerapkan role-based access control atau RBAC, dan melakukan rotasi kredensial admin bila diperlukan, lalu audit menyeluruh. Dan setelah kondisi terkendali, kami masuk ke tahap eradication. Nah, untuk menghilangkan akar masalahnya nih, ini mencakup perbaikan validasi otorisasi, menghapus logika yang percaya pada parameter identitas dari klien, lalu kode review menyeluruh pada modul ini, dan pengujian ulang sebelum dinyatakan selesai. Oke. Lanjut ke slide 10 ya, mengapa insiden ini bisa terjadi ya. Jadi pertanyaan kenapa ini bisa terjadi ya. Dari sisi people, pengujian keamanan yang dilakukan tim internal masih kurang menyeluruh dan lebih fokus ke fungsi aplikasi dari sisi prosesnya.
dan siklus pengembangan aman atau SSDLC belum diterapkan optimal. Dari sisi teknologi, tidak ada validasi kepemilikan sumber daya di sisi server. Dan dari sisi polisi, audit keamanan belum dilakukan secara rutin. Dan untuk kesimpulannya, ya ini bukan kegagalan autentikasi. Sistem login tetap berjalan normal. Akar masalahnya itu adalah otorisasi di sisi server yang tidak diterapkan secara konsisten. Oke, lanjut ke siapa yang perlu tahu dan kapan. Oke, selama penanganan kami juga menyusun rencana komunikasi manajemen Jadi manajemen menerima informasi untuk pengambilan keputusan strategis. Tim IT dan CSERT menangani investigasi teknis. Lalu tim developer fokus pada perbaikan kode dan pengguna layanan hanya diberitahu bila diperlukan, tanpa detail teknis sensitif, dan pelaporan ke regulator hanya dilakukan jika investigasi membuktikan adanya kebocoran data pribadi. Selanjutnya ke slide 12. Oke, di sini berdasarkan seluruh analisis ini, saya merekomendasikan 2 kelompok kontrol pada manajemen. Secara teknis ya, menerapkan validasi otorisasi di sisi server secara konsisten, role-based access control, multi-factor authentication khususnya untuk akun admin, sistem SIEM untuk memonitoring terpusat, dan proses patch manajemen yang terjadwal. Lalu secara administratif itu menyusun SOP Incident Response berbasis NIST SP861. Pelatihan security awareness rutin bagi pegawai dan developer. Lalu audit keamanan berkala serta dokumentasi setiap insiden sebagai bahan evaluasi ke depannya. Selanjutnya penguatan keamanan jangka panjang. Dalam jangka panjang kami mengusulkan roadmap bertahap mulai dari vulnerability assessment, penetration testing, perbaikan kode di sisi server, implementasi RBAC dan MFA, monitoring SIEM, hingga akhirnya membangun budaya continuous improvement dan keamanan aplikasi. Dan ini bukan proyek sekali jadi ya, dan ini investigasi berkelanjutan. Lanjut. 4 pelajaran utama yang saya bawa dari insiden ini. Autentikasi kuat saja tidak cukup ya tanpa otorisasi yang ketat, dan pengujian keamanan harus mencakup kontrol akses, bukan hanya fungsi aplikasi. Dan keamanan harus terintegrasi sejak awal siklus pengembangan. Dan program Vulnerability Disclosure Program terbukti sangat efektif. Ini alasannya kuat untuk terus mendukungnya. Oke. Lanjut ke kesimpulan bagian ringkasan untuk pengambilan keputusan. Dan sebagai penutup, insiden ini dikategorikan kritikal karena potensi dampaknya, bukan karena sudah terjadi kerugian nyata. Kami sudah menangani secara sistematis mengikuti NIST SP861 dari deteksi sampai pemulihan dalam 72 jam. Akar masalahnya sudah kami identifikasi, dan yang paling penting, kami butuh komitmen manajemen untuk mendanai dan mendukung langkah-langkah pencegahan ke depan. RBAC, SIEM, SSDLC, dan program VDP berkelanjutan. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.